Nah, kita kemudian sama-sama sepakat mendirikan sebuah organisasi atau sebuah perkumpulan orang-orang budaya dengan nama Jalinan Budaya Nusantara gitu kan. Nah, atau JBN. Nah, Pak Sofian ini ketuanya. Pak Sofian ini kebetulan di Kalimantan Timur, di Kutai Kartanegara. Oh, Kalimantan Timur. Ya. Nah, meeting yang kita adakan sekarang, Zoom meeting yang kita adakan sekarang, itu sebenarnya Zoom meeting kedua, karena yang pertama dulu Pak Sofian belum sempat merecord pembicaraan kita, gitu kan. Intinya bahwa Pak Sofian juga pengen nantinya setelah Sumatera ini Kalimantan lagi yang akan melaksanakannya. Makanya Mbak Ajeng waktu itu sudah nyampaikan kalau di Sumatera namanya Kota Emas, mungkin nanti di Kalimantan Kota Elok gitu. Oh. Gitu, Berarti beda Mbak. provinsi beda kegiatan ya, Pak ya? Beda pulau maksudnya, bukan beda provinsi, Bu. Oh, beda pulau. Iya, Pak. Kalau kita di Sumatera ini namanya Kota Emas. Kota Emas itu kan singkatan dari kompetisi tari etnis modern antar Sumatera. Nah, nanti kalau sama Pak Sofian nanti bisa saja namanya Kota Elok gitu. Gitu loh, Bu. Iya, Pak, paham. Nah, kita lagi nunggu Pak Ibu Mbak Ajeng juga gitu. Iya, Pak. Nah, silakan Pak Sofian. Ingin menjelah. Ini saya sudah rekam di laptop saya, Pak. Walaupun ini yang satu saya gunakan untuk. Tapi suara saya gimana nih, Pak? Bagus. Bagus, Pak ya. Alhamdulillah. Nggak ada masalah. Mohon maaf nih kalau ada suara bising, Pak ya, pinggir jalan biasalah. Oh, biasa. Nggak ada masalah. Yang Ya, penting perbukaannya udah selesai apa belum? Tadi siapkan apa belum gitu. Udah. Karena kalau ya, di sana sekarang udah hampir jam 5 kan? Betul. Sudah 16:51 menit, Pak. Sudah Iya, tinggal 9 hampir menit. jam 5 kan? Kalau Nah, kita di Sumatera memang masih jam 4. Ya, jadi nggak kayak kemarin, Pak ya. Iya, kalau kayak kemarin kita buru-buru ini kan? Terlalu buru-buru. Iya. Nah, jadi ini waktunya lebih panjang, Pak. Mudah-mudahan dalam waktu 30 menit kita bisa pergunakan dengan sebaik-baiknya. Moga-moga kita bisa ya. Ada yang baru masuk, Pak ya? Siapa, Pak ya? Ada Mas Aan. Ya. Selamat datang, Mas Aan. Ya. Bergabung. Ya. Oke, mungkin kita bisa langsung aja, Pak ya. Nah, boleh. Ya, nanti untuk sesi diskusinya nanti bisa kita lanjutkan setelah wawancara kita dari Sanggar Kreasi Guru dari Kepri. Mungkin untuk sementara ini bisa sambil mendengarkan, menyimak dulu, Bu ya. Nanti mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan lagi. Iya, Pak, saya dengar. Makanya saya sebutkan. Dengan Bu siapa tadi? Mohon maaf nih, Bu. Saya Linda, Pak, dari Kepulauan Riau. Oh iya, guru berarti, Bu ya? Iya, Pak. Oke, makasih. Ini Pak dari Pak Andri ya? Pak Andri ya. Saya mau tanya langsung nih dengan Pak Nopi. Ayo, silakan Pak. Tentang Kota Emas nih, kita kembali nih Pak, mengulang kemarin yang sempat kita tanyakan. Mungkin saya kurang menangkap waktu itu. Ya. Apa sih Kota Emas itu sebetulnya, Pak? Mungkin bisa dijelaskan di awal-awal ini, Pak. Boleh. Jadi Kota Emas itu sebenarnya adalah singkatan dari kompetisi tari etnis modern antar Sumatera. Jadi semacam kompetisi yang kita adakan antar se-Sumatera. Peserta kompetisi tari etnis antar Sumatera. Nah, tunggu dulu Pak ya. Saya mau tanya. Etnis modern dan modern. Nah, terus nama ini Pak sebetulnya ini dapat dari mana Pak sebetulnya awal-awalnya? Kita dari celoteh kita sama Mbak Ajeng, kita sepakati kemudian nama ini cantik gitu kan. Iya. Nah, apa enggak gini Pak, tiba-tiba mungkin dari Kota Emas itu baru buat singkatan atau memang dari
tadi awalnya kan cari-cari nih. Cari-cari apa kira-kira yang tepat, kira-kira ya kan untuk kegiatan lomba tari misalnya kan, tiba-tiba terus ketemu kepanjangan kompetisi tari ini lalu carilah singkatan, mungkin begitu atau Sekali sebaliknya jalan Pak, sebenarnya, Pak. sambil jalan gitu ya. Ya, sekali jalan. Oke. Jadi kita Cari bincang-bincang. jalan. Oke. Karena kan gini, kita di proyek sebelumnya sama Mbak Ajeng ini, kan sudah ada nih program penjaga budaya itu. Kebetulan dari sekian banyak kota, kabupaten, dan provinsi yang dilibatkannya dalam program itu Ya. tari yang kita garap itu memang mendapat support yang luar biasa dari masyarakat di YouTube yang ada. Kita memang Ya. tertinggi rating kita gitu kan. Dari Hmm. hal itu kemudian beliau pengen bekerja sama. Kebetulan yang namanya AJD Sahabat Budaya ini memang punya berbagai macam program. Ada program Sahabat Budaya, ada program Penjaga Budaya, ada program yang lain-lain gitu kan. Touring budaya. Kemudian gara-gara itu kemudian beliau kemudian merencanakan bagaimana kalau kita kan lomba tari se-Sumatera gitu kan. Nah, ngomong-ngomong kita ketemu dapat nama ini, memang beliau yang mengusulkan. Kalau gitu kita kasih aja nama Kota Emas. Kenapa Kota Emas? Salah satunya ya karena Sumatera ini kan dikenal juga dengan Pulau Emas, Pulau Swarnadipa, Pulau Perca ya, gitu kan. Itulah yang melatar belakangi pulau ya kenapa kita lebih cenderung kepada emasnya gitu. Terus, itu loh Pak Sofian. Setelah perbincangan dengan Mbak Ajeng, kemudian tindak lanjut selanjutnya untuk dicari mengajak mungkin nih teman-teman yang ingin menjadi bergabung lah di dalam tim penggarapan ini, Pak. Gimana nih tadi? Langkah-langkah. Gini, jadi kita sudah membagi langsung tugas kita. Kalau untuk yang namanya steering committee kah namanya atau urusan lain-lain dari kompetisi ini, itu kita serahkan ke Mbak Ajeng. Kalau pelaksanaan di Padang, kitalah yang menggarapnya, termasuk menggarap jenis tarinya apa yang mau ditampilkan, musiknya bagaimana, itu kita yang buat, kita koreonya bagaimana, kita yang menciptakan, itu yang kita bagi tugasnya. Jadi urusan non teknis itu urusannya Mbak Ajeng. Kalau urusan teknis itu kita di Padang gitu. Berarti Mbak Ajeng ini dengan segala pengalamannya, karena mungkin pernah beberapa kali ya melakukan penggarapan, artinya beliau ini sudah punya tim sendiri artinya Pak ya. Artinya sudah siap. Beliau itu saya lihat kira-kira. Ya, beliau itu saya lihat itu kayaknya memang sudah punya studio, sudah punya beberapa dan mereka udah punya semacam kalau dia Pak event organizer mungkin ya. Jadi udah cukup bagus saya lihat, udah cukup luar biasa. Mungkin berbeda dengan kita. Kalau Mbak Ajeng itu lebih kepada mengelola budaya, mengelola seni lagi. Enggak seperti kita kan lebih kepada menciptakan. Kita sebagai sanggar-sanggar kan lebih kepada bagaimana menciptakan tari, bagaimana membantu perkembangan tari, bagaimana mengajak masyarakat kita untuk tari, anak-anak kita untuk nari gitu kan. Kalau Mbak Ajeng lebih kepada mengorganisnya mungkin lagi Pak Sofian gitu. Jadi beliau udah cukup bagus saya lihat gitu. Gitu loh Kemudian Pak Sofian. Ya, makasih. Kemudian berapa lama nih Pak persiapan setelah tercetus ide untuk melaksanakan itu, berapa lama nih persiapannya, kemudian lalu bisa penetapan tanggal 25 Mei kan ini kalau tidak salah pelaksanaannya ya. Ini berapa lama setelah tercetus itu kita sudah melakukan persiapan terus mungkin buat rancangan ini yang mau dilibatkan, ini yang mau dilibatkan. Ya. Kita jujur aja mungkin kita mulai semua ini dari bulan Februari sebenarnya. Panjang Pak ya, bulan Februari. Panjang memang. Ya. Kenapa bulan Februari? Bulan Februari itu adalah bulan pertama kali kita bincang-bincang soal rencana ini, gitu kan. Kita adakan Zoom, kita adakan meeting seperti ini juga. Kita sepakat untuk kemudian merencanakan membuat ini. Dari bincang-bincang yang kedua, kemudian kita sepakatilah ada tahapan-tahapan yang akan kita lalui dalam Kota Emas ini.
Tahapan-tahapan itu yang pertama tentu tahapan pembuatan materi dulu. Tahapan pembuatan materi yaitu pembuatan tari, musik, dan rekaman apanya gitu, videonya gitu kan. Ada 3 tahapan yang kita lalui terlebih dahulu. Setelah itu, setelah tahapan itu selesai, itu baru kita sampaikan ke Mbak Ajeng, dan Mbak Ajeng melewat apanya, baru kemudian merubah tampilan video kita sedikit di awal dan di akhir dengan tambahan dari merek AJD-nya gitu kan. Nah, itulah yang kemudian kita tampilkan kemudian kepada para peserta. Sementara itu, dari sisi lain kita kan juga sudah menghubungi daerah-daerah, kawan-kawan di daerah untuk ikut lomba ini gitu kan, ikut kompetisi ini. Bu Wel dengan pengalaman dan banyak kawan di masing-masing kabupaten, kota, dan juga provinsi, kemudian melakukan hubungan telepon, hubungan WA, hubungan komunikasi dengan berbagai macam daerah. Tapi ya seperti dikatakan tadi, kita mungkin rasanya sudah cukup maksimal mengerjakannya, tapi kita sampai saat ini memang baru 6 provinsi yang ikut gitu loh. Jadi dari sisi dukungan, sampai situ kira-kira Pak Sofyan? Nah, dari sisi animo ini peserta? Lumayan bagus. Maka peserta kita jumlahnya 31, Pak. 31 ya. Berarti ya, 31 dari 6 provinsi. 6 provinsi semuanya di Sumatera ikut? 6. Provinsi kita di Sumatera 10. Jadi ada 4 provinsi yang tidak ikut, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Jambi, dan Sumatera Utara ikut 1. Maaf, Aceh, Jambi, Bengkulu ya, enggak ikut ya. Bengkulu enggak ikut. Satu lagi yang enggak ikut tuh Bangka Belitung. Kepri ikut ya dari ini, dari Kepri ikut. Ikut. Ya. Bintan ikut. Ya, Kepri ikut. Kepri malah luar biasa nih. Tapi kan belum ditutup ini Pak ya, belum. Belum. Kita sekarang dalam tahap penjurian, Pak. Ya. Mudah-mudahan. Jadi makanya kita yang paling penting itu menurut saya, kita harus mendudukkan schedule dari kegiatan kita ini. Schedule pertama seperti saya katakan tadi, pembuatan materi. Schedule kedua, penyebaran materi dan segala macam aturan-aturannya. Schedule ketiga, kita mengadakan penjurian awal. Penjurian awal ini dari 31 ini rencana akan kita pilih 10, Pak. 10 yang nanti akan kita tampilkan di grand final tanggal 25 gitu. Artinya begini, dalam grand final itu kita akan pilih juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2, dan juga favorit gitu loh. Dia Pak, sedikit Pak, mau saya tanyakan. Jadi ini sudah di dalam proses kompetisi Pak ya, artinya kalau sudah di dalam Pak, sudah jalan ini. Jadi kita udah nutup pendaftaran. Kita nunggu hasil dari juri aja lagi. Oh gitu. Saya kira gini Pak, ini pelaksanaannya mulai tanggal 25. Tanggal 25 baru mulai pelaksanaannya. Makanya kenapa saya perlu sekali menanyakan ini Pak. Karena saya perkirakan ini tadi pelaksanaannya bertanggal 25 Mei. Ternyata 25 Mei itu sudah pengumuman sudah Pak ya? Pak. Tanggal 25 Mei itu finalnya Pak. Oh iya. Jadi hasil dari penjurian yang kita cadangkan tanggalnya tanggal 1 sampai 5 Mei sekarang, atau katakanlah kalaupun harus molor 1-2 hari gitu kan, itu akan lahir nanti 10 peserta yang akan maju ke tingkat grand final. Betul sekali. Ini semacam ini Pak ya, semacam liga ya kayak gitu ya, ada kompetisi. Semacam itu. Ke 10 peserta penyisian, Mas, proses penyisian. Iya, ini baru proses penyisian yang sekarang gitu. Nah, kemudian yang 10 peserta itulah nanti akan kita tampilkan di grand final. Acara grand final sendiri, rencana kita akan kita bikin acara tersendiri, Pak. Jadi semacam lomba mendatangkan, adalah kalaupun pejabat, nanti kita datangkan pejabat, termasuk Mbak Ajeng juga mau ke Padang untuk ikut melihat hasil final ini gitu. Kemudian penjurian yang 10 besar kita lakukan di sana, termasuk ada nanti acara hiburan, acara entertainmentnya lah gitu kan.
kita adakan di tanggal 25 itu rencananya gitu. Nah, saya ingin menyapa dulu, ada rekan-rekan kita. Ini ada Ya. Mas Aan nih. Dari mana nih Mas Aan? Silakan dibuka dulu. Halo Mas Mic-nya. Aan. Halo, Halo, Mas Aan, Pak izin Aan. motor, Mas. Mas Kapa ini. Iya loh Pak. Ya. Iya. Ya, Videonya Mas, dihidupin dari mana? dong. Nah, Halo Pak. Ya, videonya halo. dihidupin. Video hidupnya. Oke. Oke, Mas Aan. Biar kelihatan Assalamualaikum. wajahnya. Kayaknya Pak Aan ini dari peserta kayaknya nih Pak Sofian. Iya Pak. Nah, peserta kan? Iya Ini betul Andre Pak. ya? Andre nih? Iya betul. Betul Oh, Pak. Andre. Ini Bu El nih. Halo Andre. Halo Ibu. Ya. Kemarin dikasih saya link juga. sama Ibu, katanya masuk aja, kita masuk. Iya. Mbak Ajingnya belum, masih di jalan mungkin. Dia masih jalan, itu susahnya gitu. Nggak apa-apa, nggak kita apa-apa. tungguin aja. Yang penting nanti kita lanjutin ya Mas Andre ya. Kalau misalnya ini sudah habis waktunya, Terputus, kita nah, ini lanjut lagi cuma gitu ya. 30 menit. Nah, nanti masuk aja lagi. Mau Oke. tetap berbuka Pak Sofian ya? Bukan. Ya, Oke, nanti kalau terputus kita ulang apa lagi gitu. ya, masuk aja nggak apa-apa. Nah, saya Bu tetap- Linda, ini tetap- Bu El-nya udah hadir ini. Ya, Bu El. Saya mau nyapa Bu El juga nih. Bu El, apa kabar Bu El? Masih Ya, aktif sehat, di kegiatan melatih alhamdulillah. tari? Aduh, Bu Linda udah mulai sibuk di dapur kayaknya nih. Oke. Silakan nih Bu El, Pak Nopi, dilanjut cakap-cakap. Mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh Mas Aan mungkin nih. Silakan beliau An, beserta kalau juga. ada yang mau ditanyakan. Silakan. Sejauh ini belum ada sih Pak. Masih Ya, melihat informasi terus. Oh gitu. Masih menunggu. menunggu. Mas Aan dari mana nih? Dari Padang ya? Iya dari Padang. Padang kita Pak. Sama-sama dari Padang. Ya. Iya. Saya juga sedang menantikan ini Pak Novi, Bu El, mulai Mas Aan. Ini ada Mas Erik dari Sanggar Teratai, Sanggar Ya, Tari ya, Teratai ya. Tenggarong, Kota Kartanegara. Siap. Itu yang sempat saya share di grup karena ibu beliau ini kan pernah menjadi muridnya Pak Bagong Bagong. Kusudiarjo, ya kan waktu itu. Betul. Nah, beliau termasuk di Tenggarong ini termasuk tokoh tari yang termasuk di Ya. Pak Sofian. Halo Pak Ya Bu, silakan Sofian. Bu. Ya Bu. Nggak apa-apa tuh. Ananda Andre dimasukkan ke JBN. Dia aktif Nggak loh apa-apa. sanggarnya. Nggak apa-apa, kita terbuka. Sebetulnya JBN ini Andre. terbuka untuk siapapun. Artinya sukarela Jadi, dan Andre, terbuka. Andre, Pak Iya, Sofian Pak. ini adalah ketua dari Jalinan Budaya Nusantara. Oh, Jalinan Budaya Nusantara ini adalah organisasi yang kita dirikan sama-sama. Semua anggota ikut mendirikan, walaupun kemudian tentu secara proses hukumnya tentu diwakili oleh beberapa orang. Nah, Pak Sofian ini adalah ketuanya. Kami ini semua berasal dari seluruh Indonesia. Tidak hanya dari Sumatera saja, tapi dari Kalimantan juga, dari Jawa jangan disebut lagi, dari Sulawesi, dari Ambon, dari Papua. Jadi ada semua gitu. Jadi itu jaringan kita gitu. Makanya kita membentuk nama Jalinan Budaya Nusantara. Nah, kalau Andre nanti berminat, kita bisa masukkan di sanggar ini gitu. Dalam perkumpulan ini gitu. Ya Andre mau Oh. ikut? mudah-mudahan Bu. Nah, Mas Andre, ini komunitasnya pernah masuk di EBK juga belum ya? udah pernah ikut EBK, Andre? Belum lagi Pak. Belum ya? Belum. Kenapa nih masalahnya? Mungkin persyaratannya udah lengkap. ADM-nya? ADM segala macam udah lengkap. Akte? Akte. Belum. Wah, itu dia. Itu dia masalahnya. BP-nya? Jadi NPWP. lengkapin aja ya. Kemarin Nah, itu kan ADART. rencana mau ke tempat Ibu, tapi belum sempat Pak. Padahal dekat dari rumah di Tabi. Dekat lagi kan? Kita Iya. siap aja kok ngebantu gitu kan. Iya boleh Pak, aman. Nah, karena kalau nanti sudah punya itu semua, itu akan lebih gampang Andre dapat bantuan dari pemerintah pusat.
Oke, dari Pak. Dirjen Kebudayaan. Nah, kita yang ada sekarang sama Pak Sofyan ini sebenarnya adalah alumni dari forum itu, forum dari yang dibikin oleh Dirjen Kebudayaan itu sebenarnya. Inilah hubungan baik, inilah yang kemudian kita tata, kita jadikan sebuah organisasi. Moga-moga kita berupaya, kita bercita-cita agar bagaimana membangkitkan budaya Indonesia ini, salah satunya lewat organisasi kita. Itu loh, Andre. Mungkin bisa kita lanjutkan lagi nih Pak percakapan kita. Silakan Pak Sofyan. Terima kasih tadi Mas Aan juga dari Padang yang muda sudah mau ikut hadir untuk mengikuti acara kita pada hari ini. Saya ingin menanyakan lagi dengan Pak Nopi. Terus bagaimana nih tadi proses nanti sistem mungkin penjuriannya? Ini tadi belum Bapak sampaikan. Ini ada berapa orang juri Pak yang dilibatkan di dalam kegiatan? Yang pasti juri kita 3 orang. 3 orang, ini dari mana Pak? Saya tidak akan sebutkan namanya, nggak enak dong. Ada Andre, kemudian saya sebutkan nggak enak. Gitu. Oh gitu, berarti keluar aja Pak. walaupun pesertanya 1, saya nggak mungkin dong nyebutkan orangnya gitu. Tapi yang pasti ketika juri kita itu orang-orang yang sangat kompeten terhadap penjurian khususnya tari. Ya, jadi seperti yang dikatakan tadi, kita sekarang dalam tahap penjurian selama tanggal 1 sampai 5 atau sampai tanggal 6 ini. Kita sedang dalam tahap penjurian sebenarnya. Ada 3 juri yang kita gunakan. Ketiga-tiganya adalah orang yang sangat-sangat kompeten dengan dunia tari menari ini. Dan juga mereka praktisi pendidikan juga gitu. Iya. Tapi independen Pak ya? Apanya? Independen. Benar-benar independen ya? Iya, independen dong. Silakan Pak. Andre berapa ikut? Andre 2 ya? Iya. Halo Andre. Iya Pak. Andre berapa ikut? 2? Cuman 1 Pak. 1 ya? Oke. Jadi itu. Jadi peserta kabar dari teman Pak. Kalau sanggar tuh hanya boleh 1. Kalau ada 2 tidak dihitung yang 2 itu Pak. Cuman 1 kata teman-teman. Oh enggak begitu. Sebenarnya. Makanya cuma 1 rencananya ada tuh mau 2 golf. Jadi begini, ini mungkin juga untuk Pak Sofyan ini. Ya. Kalau nanti mengadakan kota eloknya, kita di sini kan seperti dikatakan tadi, program kita tuh program sahabat budaya, sahabat sanggar. Artinya semakin banyak yang ikut justru semakin bagus. Tinggal sekarang kalau seandainya sebuah sanggar itu punya beberapa grup, karena penari kita kan cuma 5 tuh. 5 yang penarinya. Seandainya bisa membuat 4 sampai 5 grup, nggak ada masalah. Bikin aja misalnya sanggar Minang 1, Minang 2, Minang 3, Minang 4, Minang 5 boleh aja. Andre nggak nanya sih. Kalau Andre nanya kan bisa bikin 2-3 grup sebenarnya. Itu loh Andre. Apa-apa Pak.
Pak kan tahu tuh sama Zila. Itu kayak Kepri itu kalau nggak Si salah dia Zila loh Ibu yang bilang kayak gitu. salah itu. Anak-anak sanggar yang bilang kemarin Bang yang boleh cuma 1. Tapi kan awalnya kan Andre dapat dengar kabar kan pesertanya boleh bebas maupun cewek Bebas, maupun ya. cowok. Ya. Nah ternyata kan ada peraturan terbaru lagi katanya wajib 3 cewek 2 cowok. Ada itu, nggak ada. Ini Nggak informasi ada dari itu. Makanya ini Harus Mas panitia teman kalau ada teman masalah yang sebagai ada gitu kan. Oke, sudah diklarifikasi Sebagai mah- langsung dari panitia. Oh, ini tidak ada. Nggak ada itu. Harusnya kan ketika ada masalah seperti itu Anda nanya ke ibu gitu kan. Kan tinggal ngomong sama ibu aja. Andre nak tanya ke ibu kan? intensnya ke ibu hampir dekat Pak. Harus nanya ke ibu aja. Karena prinsipnya seperti Bapak katakan tadi, program kita ini program sahabat budaya, sahabat sanggar. Artinya kita merangkul teman-teman sebanyak-banyaknya dari seluruh provinsi. Kebetulan sekarang di Sumatera. Mungkin nanti teman-teman dari Kalimantan lagi. Itu. Tapi gini Pak Jadi nggak Nopi, ada masalah. Kalau Satu dia sanggar benar, ikut 5 grup, mau 6 grup boleh-boleh aja gitu. ya Pak Nopi. Ya. Jadi Pak Nopi dulunya awalnya kenapa tidak sampai memikirkan acara ini sampai keluar Sumatera yang mau dilibatkan? Kenapa harus Sumatera aja Pak? Ya, jadi begini Pak Sofyan. Ini kita kan baru memulai nih. Bagaimanapun program ini kan program baru. Mungkin kita tidak mengatakan berlebihan. Di Indonesia program seperti ini mungkin baru pertama kali. Baik. Program mempertemukan seluruh sanggar mungkin baru. Ini Mbak Ajeng masuk nih. Ya lanjut loh Pak. Mungkin. Nih bisa langsung komunikasi sama Mbak Ajeng. Ya, selamat datang Mbak Ajeng, selamat bergabung kembali Mbak Ajeng. Ini maestro. Pak AJD. Perlu banyak Udah belajar. pakai AJD juga. Iya. Walaupun saya bukan dari latar belakang penari ya, saya nih. Saya lebih Iya. sama musik mungkin. Jadi Mbak Ajeng, halo Mbak Ajeng, Ya. yang Ya, Bapak. hadir sama kita sekarang tadinya sudah ada dari Kepri, tapi karena baterainya low katanya dia mengundurkan diri. Yang hadir sekarang bersama kita salah satu peserta ini ada nih, yang Pak Aan ini, Andre. Nah, ini salah satu peserta dari Sumatera Barat. Andef ya. Ya Andef ya Andre ya. Andef Production. Andef Betul. Production ya. Ya Anda production Pak. Nah ini dia Mbak Ajeng itu, Andef. Iya. Cantik ya. Dia perempuan soalnya Pak, masa ganteng. Saya berani ngomongnya karena memang perempuan. Gimana? Jadi tadi Mbak Ajeng, saya juga sudah sampaikan proses awal pembentukan lomba kita ini, kompetisi kita ini kepada Pak Sofyan. Karena kan Pak Sofyan ngebet nih, pengen bikin di Kalimantan juga gitu kan. Jadi proses awalnya gimana, proses-proses pekerjaan yang kita lakukan, tahapan-tahapannya apa, itu sudah saya sampaikan semua gitu kan. Nah kebetulan karena tadi ada 2 peserta yang hadir, satu dari Kepri dan juga ini Ande Production dari Nggak ada, yang ada cuma Sumatera Barat. Nah saya juga jelaskan tentang peserta kita semua 31 dan hari ini dalam proses penjurian sebenarnya. Sekarang kita mendapatkan 10 besar peserta yang akan lolos ke grand final tanggal 25. Kira-kira begitu Mbak Jeng. Ya, betul. Oke, silakan Pak Sofyan kalau ada yang mau ditanyakan sama Mbak Ajeng nih. Baik, terima kasih. Sekali lagi selamat datang untuk Mbak Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Salam. Gimana kabarnya, sehat nggak, Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasa? Puasa. Tidur. Iya. Jadi saya sempat tanya dengan Pak Nopi tadi Pak, Ibu, sebelum Ibu masuk.
Kang, dulu dia waktu tercetusnya kota emas ini, kenapa sih cuma hanya di Sumatera aja yang mau dilibatkan? Kenapa tidak sampai mikir sampai keluar misalnya dari Jawa, Kalimantan yang mau diundang kan gitu? Iya. Supaya lebih meriah lagi. Kenapa Ya. sampai gitu? Mungkin bisa dijelaskan, Mbak. Silakan. Iya. Oke. Ya, terima kasih Bapak. Pertama yang memicu pertama pandemi ya. Pandemi, terus semangat saya sebagai pembina dari AJ Desa Budaya itu adalah mempersatukan sahabat sanggar. Jadi ada salah satu programnya sahabat sanggar, karena keyakinan bahwa sanggar-sanggar di seluruh Nusantara itu adalah memang pahlawan-pahlawan budaya ya, penjaga budaya. Nah, terus kami sebagai AJD ingin mempersatukan semuanya, tetapi keterbatasan karena tadi pandemi, sehingga kita mencoba di Sumatera dulu. Inginnya kalau di sini misalnya pas Sumatera ini heboh, berarti bisa melebar ke Indonesia gitu. Ini jadi kita kayak mencoba dulu ya di Sumatera ini. Ternyata hebohnya justru di detik-detik terakhir pas di tanggal 30 ya. Awal-awalnya ini jadi enggak ya. Awalnya cuma 10, 12 udah give up ya, udah sempat nyerah, wah kayaknya nih semangat udah pada kendor gara-gara pandemi gitu. Ternyata pas tanggal 30 babak belur semua panitia yang di Jakarta. Masuklah video ini, itu, ini gitu, baru last minute ya, baru ngumpulin. Jadi memang sampai akhirnya 31. Memang kita kan Sumatera dulu, Sumatera aja itu 10 provinsi ya. 10 provinsi itu lumayan cukup besar gitu ya. Kita mikir, tapi karena kita semangat, optimis, jalan nggak jalan berapapun pesertanya, kita tetap kejar terus promosi lewat radio, lewat surat kabar, medsos dan sebagainya gitu. Nah, harapannya sih misalnya ini sukses, nanti kita bisa bikin di kota lainnya kalau perlu se-Indonesia gitu. Tapi amin gitu ya, mudah-mudahan ada sponsor gitu ya, karena kan memang kita ini kalau nggak gotong royong nggak bisa ya, karena kita kan gotong royong, jadi kita juga pas kebetulan ini kayaknya pandemi ini lagi hot-hotnya malah naik, perusahaan malah makin pada turun gitu ya. Jadi yang kita harapin dapat sponsor dari beberapa perusahaan, ternyata mereka hidupnya aja susah gitu ya, untuk mempertahankan karyawan, untuk bisnisnya susah gitu, apalagi mikirin budaya gitu. Tapi saya maklum gitu, bukan mereka tidak peduli sama budaya, karena lagi fokus sama kesehatan dan kestabilan perusahaan itu sendiri gitu. Jadi ya uang tabungan lah akhirnya habis bocor nih. Jadi kita ngadain bukan karena kelebihan duit, bukan karena banyak uang, tapi karena kita kaya hati aja. Karena memang semangat karyawannya. Mudah-mudahan nanti bisa berlipat, bisa ada gantinya mungkin 2 kali lipat, Mbak ya. Alhamdulillah, doain. Mudah-mudahan niat kita baik, artinya kita kan ini dalam rangka untuk melestarikan budaya kita ya kan. Mudah-mudahan ini nanti Pak rezekinya jalannya akan terbuka. Makanya yang lain-lain Mbak seperti saya ini kan juga ikut tergugah nih. Walaupun mungkin saya tidak bisa membantu apa-apa, mungkin hanya sebatas pemikiran. Ya mudah-mudahan jalannya apa yang kita lakukan di Sumatera ini nanti akan di daerah-daerah lain juga akan mencontoh. Iya, gayung bersambut ke misalnya ya mudah-mudahan gayung bersambut ke Kalimantan. Harapannya mudah-mudahan tahun depan udah stabil pandeminya, udah banyak misalnya perusahaan yang mulai melirik ya, karena kan di Kalimantan juga mungkin kan prospektus ya, apalagi di Kalimantan Utara mau jadi ibu kota negara. Kenapa nggak mulai dibangun? Mungkin yang dilombakan mungkin bukan rindu pulang kampung ya. Kalau ini kan bertepatan dengan pulang kampung yang pada sulit, Lebaran, COVID, akhirnya temanya rindu pulang kampung yang dijadikan kearifan lokal kita semua ya. Karena kalau di Jakarta pulang kampung itu kayak sakral gitu, harus pulang karena semuanya hampir 80% isinya orang luar semua, termasuk saya kan, saya orang Jogja. Oh, jadi temanya ini Kota Emas ini rindu pulang kampung ya? Iya. Pas sekali Mbak momen. Pas benar Mbak, momennya pas benar. Artinya sekarang kan untuk mudik kan dilarang nih. Jadi pas sekali itu temanya. Jadi dibawa narik aja, dibawa gembira. Seperti itu. Oke. Nah, ini kan kalau melihat perjalanan ininya Mbak, kegiatannya ini mungkin dari jumlah pesertanya tadi yang lumayan antusias tadi diperkirakan cuma sedikit kan, tiba-tiba banyak
Datang. Nah itu artinya secara nilai untuk kesuksesan ini gimana nih Pak? Biasanya mungkin sukses atau gimana nih? Pengalamannya panitia apa enggak kelabakan atau gimana untuk mengatasi ini kira-kira? Yang tadinya itu nggak disangka-sangka. Ya, modalnya sih karena kita sabar, optimis. Jadi ya apapun Iya. kita ikhlas gitu ya. Jadi sekarang yang penting niatnya emang niat sejatinya memang untuk tulus ya, untuk mengembangkan kebudayaan, melestarikan kebudayaan di Sumatera, eksistensi di pandemi. Jadi kita anggap ini termasuk sukses gitu. Sukses, alhamdulillah. Termasuk sukses gitu ya. Malah mungkin kita ya terharu ya, mereka masih sempat untuk meluangkan waktu untuk berlatih. Walaupun tadinya kalau kita kasih lomba koreo mungkin belum tentu orang sempat untuk memikirkan. Jadi ini memang kita bikin simple. Mereka hanya menyontoh aja gitu supaya mereka ini kan untuk memicu, memancing ya, daripada sepi-sepi aja paling tidak mencontoh. Jadi ya dibilang ya lomba tari yang meniru yang sudah ada gitu. Mungkin next kalau tunggu Mbak. Sebelum ini pernah nggak kira-kira melaksanakan acara yang semacam ini juga dengan ada. apa Kalau namanya, yang semacam ini bukan nari tapi bermain musik main musik ya? tradisi. Jadi itu virtual juga. Itu musik kolintang, milenial juga gitu. Sampai 45 tahun gitu ya, dari 14 sampai 45. Dan itu musik kolintang di Sulawesi waktu itu saya bikinnya. Hanya khusus Sulawesi. Memang sama juga nih kayak yang Sumatera ini, sebenarnya di Jakarta sanggar-sanggar komplain ya. Kita banyak loh orang Padang yang bikin sanggar di Jakarta. Masa nggak boleh ikut? Aduh, ini hanya khusus penduduk yang hidup atau yang tinggal di Sumatera gitu. Misalnya kita buka mungkin di sanggar yang berbasis Pak Sumatera banyak juga di Jakarta ya. Gitu sanggar-sanggar Sumatera gitu. Nah, kemarin waktu di Kolintang tuh di Sulawesi juga sama. Banyak yang minta di Jakarta untuk ikut bermain lomba, tapi kesempatannya cuma untuk di Sulawesi karena memang kita kami mengutamakan putra daerah lah yang menjaga daerahnya sendiri gitu, bukan yang justru dari situlah identitasnya. Mudah-mudahan ke depan bisa di Kota Elok. Kota Elok kompetisi tari kemarin saya bilang etnis untuk di Kalimantan, kayaknya Kalimantan gitu. Kalimantan kan juga gede ya, dari Kalimantan Tenggara, Kalimantan Utara gitu, itu juga luas banget. Selatan, Utara, Barat, Tengah. Pak Jeng, ini Pak Sofian ini sebenarnya orangnya orang musik sebenarnya. Beliau ini pemain rebab sebenarnya nih. Pemain rebab yang Gambus, Pak. Gambus sama rebab lagi dekat. Dan itu sudah luar biasa kalau menurut saya gitu kan. Karena kemarin pun masih ada bikin lagu Jalinan Budaya Nusantara itu, ini kebetulan Pak Sofian yang bikin kemarin itu kan. Nah, pakai latar belakang itu. Kalau tadi kita di Sumatera mungkin sisi tarinya yang kita angkat, bukan tidak mungkin sama juga dengan Sulawesi, Kalimantan kita angkat sisi musiknya bisa saja gitu kan, musik tradisional. Tradisi, mungkin kotanya menjadi kompetisi tradisi. Gitu. Ya, tradisi lagi. Kompetisi tradisi Kota Elok gitu ya, tapi tanya itu bukan tari tapi mungkin tradisi gitu atau apa gitu. Ya. Memang kita pakai teknik etnik. Yang jelas Pak Sofian, ini udah dapat gayung bersambut nih dari founder AJT kita. Ini tinggal bagaimana menindaklanjuti lagi nih menurut saya nih. Ya. Makasih banyak nih Mbak Ajeng sudah artinya memberikan lampu hijau kepada Kalimantan ya untuk Kota Elok. Nah, tinggal nanti gimana teknisnya. Kebetulan saya ini menunggu Mbak dari Sanggar Tari Teratai dari Kutai Kartanegara yang dulu pernah saya share. Mungkin Mbak Ajeng kenal dengan ibunya beliau, nama beliau kalau nggak salah siapa ya. Ini pernah jadi muridnya Pak Bagong Sudiarjo. Beliau ini dari Kutai Kartanegara. Saya lupa disebutnya namanya ibunya kemarin. Nah, beliau ini kalau untuk kegiatan penjurian sudah sering juga melakukan untuk di daerah Kalimantan, sama daerah Samarinda, Tenggarong, ya kan kota-kota besar untuk kegiatan tari. Nah, anak beliau itu kemarin namanya Erik. Beliau Erik ini kan pimpinan Sanggar Tari Teratai Tenggarong. Dia ada ide ingin melaksanakan semacam
kompetisi tari yang nuansanya itu pedalaman, Mbak, yang mau diangkat. Kan Kalimantan kan kalau kita melihat khasnya itu kan banyak tari-tarian Dayak itu yang khasnya kan untuk Kalimantan yang pedalaman. Ini suasana alam ini yang mau diangkat. Bagaimana itu nanti mungkin dalam pemikiran Mbak Ajeng ini bisa mungkin dicarikan gimana caranya Pak Jadi kira-kira untuk betul. pelaksanaannya. Jadi kalau pikiran saya nanti kalau jangan sama Sumatera ya. Jadi kita mungkin yang nuansa baru lagi. Kalau di Kota Elok mungkin kita kasih materinya lagu penjaga budaya. Nah, itu diterjemahkan menjadi daerah masing-masing gitu. Misalnya di Kalimantan Pak Sofian bisa mengaransemen lagunya, katanya tidak berubah, itu menjadi video cerita tentang di daerahnya Pak Sofian gitu. Atau di kecamatan lain, di kabupaten lain yang ada di itu boleh mau cerita kulinernya, mau cerita alamnya atau mau semuanya. Jadi cagar budaya semuanya itu diceritakan. Nah, itu mungkin dilombakan. Kalau yang kayak Pak Pak Nofri ini kan bukan saya lombain, memang saya suruh buat gitu ya, suruh buat gitu versi Padang. Nah, tapi mungkin di Kalimantan karena ini kota tradisi, karena kan lagu ada hak cipta ya sekarang lagi dilarang-larangnya gitu. Jadi cuma ini saya kasih izin, saya kasih lagu penjaga budaya gitu di seluruh Kalimantan menerjemahkan menjadi satu video klip. Mungkin nggak lama, cuma durasi 5 menit apa paling lama itu gitu, menjadi musiknya dengan musik gambusnya, justru dengan keaslian dengan musik daerahnya itu. Nanti yang akan jadi jurinya mungkin justru sejarawan, budayawan gitu ya. Jadi musik tradisi mungkin juga akan melibatkan etnik musikologi yang akan dijadikan juri gitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Tapi tahun depan. Andre mau nanya? Ada yang mau nanya, Andre? Iya, Andre. Kayaknya sama Pak Ajeng. Andre ini ternyata anak muda ya? Anak muda. Halo, Pak. Ampun. Iya, Mbak. Berarti Mbak Ajeng juga udah sering ya ngadain event seperti ini, Mbak ya? Iya. Emang suhu di daerah-daerah gitu. Justru di Jawa saya belum pernah loh. Malah bikinnya tuh di Sulawesi, di Sumatera, di daerah-daerah gitu. Di Jawa Lagi berisik. Kita dengan tamu Andre. Oke, mungkin kita lanjut sedikit ya. Mungkin ada yang masih mau saya tanyakan nih dengan Mbak Ajeng. Nah, sebelum ini tadi kan katanya sudah ada pernah melaksanakan, artinya kegiatan Kota Emas ini Mbak Ajeng ini sudah berdasarkan pengalaman seperti yang dilaksanakan di Sulawesi untuk musik. Ada nggak kira-kira nanti untuk kedepannya rencana yang mungkin selain musik dan tari ini yang mau dilaksanakan lagi di daerah pulau-pulau? Kegiatan yang sama seperti kompetisi ini. Ya, yang paling dekat ini Kalimantan. Kalimantan. Itu tari, Mbak ya? Sama kan kayak di tradisi. Tradisi nanti jadi itu tadi video klip membuat tradisi dengan materinya lagu penjaga budaya. Gitu. Tapi kalau kira-kira ini saya tantang untuk di Kalimantan nanti itu tari sama musik gimana? Boleh juga. Jadi tinggal ini dananya soalnya. Nah, tapi itu kan ini dilombain gitu. Dilombain. Jadi ya justru lebih ke kearifan lokalnya ya, semakin tradisi semakin bagus. Jadi kalau yang modelnya performan penampilan kayak yang di Sumatera, Bali yang buat itu memang seni pertunjukan virtual yang dibikin. Kayak yang dibuat sama Permata Hati itu sebenarnya kan pertunjukan virtual. Jadi masuknya ke seni panggung ya, cuma bedanya di virtual. Nah, tapi kalau yang dilombakan ini kedaerahannya justru tidak harus yang meriah, dandanannya lengkap gitu ya, tapi justru dilihat kehidupannya gitu, jadi rakyatnya. Mungkin lebih ke alur ceritanya yang sesuai dengan tema dari lagunya itu. Penjaga budaya menurut orang Kalimantan tuh apa sih penjaga budaya itu gitu, apa yang dijaga. Jadi tapi materinya sesuai konteks yang ada di lirik, seperti itu kali. Lagi petani, lagi nanam apa gitu juga bisa. Kembali lagi soal Kota Emas tadi Mbak ya, ini awal-awalnya untuk anggaran biaya itu gimana sih hitungnya? Kalau untuk Kota Emas ini dulu ada estimasi berapa biayanya? Waduh, pernah dihitung dapur banget itu.
Banyak Kalau sekali. memang pesertanya sekian, apa pernah nggak ada kepikiran kalau setiap peserta ini nanti ada semacam biaya pendaftaran? Karena kita ini kan swadaya. Nah, terus Ya, gimana? ini benar-benar swadaya gitu ya. Si peserta ini daftar 75.000 itu juga udah diturun-turunin, tadinya tuh 150, 125, 100, akhirnya 75 yang paling fair gitu ya. Karena bukan nilai uangnya, bukan murahnya juga, tetapi tanggung jawabnya ketika dia membayar, maka dia merasa terlibat di dalam partisipasinya gitu. Jadi memang ada 75.000 sebenarnya sebagai komitmen gitu. Ada juga yang udah daftar tapi nggak jadi ikut, udah bayar gitu. Misalnya itu juga kejadian di beberapa kasus yang di Kota Mas gitu ya. Ternyata nggak siap gitu. Nah, tapi yang saat biayanya ini memang kalau dari pembayaran peserta itu memang tidak jauh ya dari anggaran besarnya gitu. Jauh dari anggaran besar. Bayangin kalau 31 dikali 75.000 gitu. Untuk event kegiatan di tanggal 25 nanti aja mungkin ya udah kayak Pak Novi nanti harus bikin undangan, bikin tamu-tamu gitu kan. Ini kemurahan hati Pak Novi dengan 75.000 kali 31 tuh. Saya lupa kayaknya 2 juta berapa gitu kemarin. Saya hitung-hitung 75 dikali 31 gitu kan. Gitu 31 Memang peserta. itulah kendala kita, Mbak, ya, bukan hanya mungkin di Sumatera tapi di Kalimantan. Penghargaan terhadap sebuah karya seni itu masih selalu bisa dikatakan jauh sekali, Pak, dari cukup. Penghargaan untuk sebuah karya itu. Ya kan kita ini dalam rangka untuk kegiatan pelestarian, pengembangan kebudayaan, bagaimana harusnya ini kan harus disupport kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan lagi-lagi sekarang ini kan kita hanya tergantung dengan pihak pemerintah, hanya bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan event-event besar. Sementara dari kita sendiri, waktu kita mau melaksanakan, ya itulah kendalanya. Kadang-kadang dari komunitas kita sendiri, mohon maaf, kadang-kadang tidak menyadari itu. Mestinya nih, mohon maaf, sedikit masukan dari saya. Harus ada pemikiran-pemikiran dari komunitas-komunitas yang ada seluruh Nusantara ini. Ini kan dari kita untuk kita, Mbak, ya kan? Dari kita untuk kita juga. Jadi kalau kita berharap dari mana-mana, ini tidak akan bisa terlaksana. Itulah yang perlu dibangun untuk kesadaran ini. Makanya perlu gotong royong, Pak, saling mengisi ya, gitu. Betul sekali. Mungkin kalau saya AJD mungkin nggak bisa kalau nggak ada kepanjangan tangan Pak Nofri gitu, membantu sebagai panitia pelaksana di sana, mewakili Sumatera gitu. Masa ujuk-ujuk orang Jakarta bikin lomba Sumatera, orang Sumateranya nggak ada. Itu nanti di Kalimantan tapi juga bukan, Pak Sofian juga seperti itu. Artinya bukan berarti kita nih mau membebankan dengan pelaku budaya yang ada, Mbak. Cuma itu sudah langkah terakhir saya rasa. Kalau memang tidak ada yang bisa kita harapkan lagi, ya mau tidak mau kita harus swadaya, harus gotong royong, kan gitu. Supaya pelaksanaan itu tetap, kegiatan itu bisa tetap terlaksana. Ya, karena memang kegiatan budaya ini harus dari hati sih Pak ya, gitu. Harus dari hati, memang udah passionnya. Kalau enggak, mungkin lebih baik ngelakuin yang lain ya. Tapi kalau yang dari hati ini memang masih bisa dihitung gitu kesadaran untuk berbudaya itu. Makanya mulai dari kita Pak. Saya yakin. Saya ingat Mbak kata-kata dari ada teman saya nih mengatakan gini. Kalau nggak mau punya uang ya terjun aja jadi seniman. Ya karena jadi budayawan kalau nggak mau punya uang gitu. Makanya kalau orang yang mau terjun ke kesenian itu sudah harus siap-siap yang tidak punya uang ya gitu kesana gitu. Tapi kita harus rubah mindset itu harus kita rubah Pak Novi. Pak Aceh ini bukan nggak berduit ini, berduit ini. Enggak. Mancing. Iya. Silakan kalau mau masukan, kalau mau nanya silakan. Ya silakan Mas An, silakan tadi ada sedikit. Silakan ada mau tanya. Silakan Mas An. Nah, kami misal mau nanya dia apa sama Mbak Ajeng nih, kebetulan Mbak Ajeng ada nih. Oh iya nih untuk yang Sumatera peserta ya. Jadi diinfoin sama teman-temannya, kita tuh prosesnya tanggal 1 sampai tanggal 10 ini kan pemilihan finalis. Dari 10 ini, pas tanggal 10 kan nanti keluar nih finalisnya. Dan akan dimasukkan ke YouTube. Jadi,
siapkan teman-temannya untuk like terbesar, paling tidak sudah membangun untuk pemenang favorit, karena pemenang favorit itu diambil dari finalis yang like-nya tertinggi. Jadi kalau punya pasukan geng teman sekolah, teman ini, karena semakin banyak orang yang like, semakin banyak yang suka sama budaya. Karena di situ untuk melibatkan masyarakat, kenapa dipakai like ya gitu. Itu khusus pemenang favorit gitu. Semoga. Berarti sampai tanggal 10, Mbak, penjuriannya, Mbak, bukan sampai tanggal 5 ya? Oh, bukan. Diumumkannya tanggal 10. Tanggal 10. Tanggal Tanggal 10. ya. Jadi tanggal 10 nanti lihat di YouTube kalau ada video kalian, ya peserta nih ada 10 video yang akan ditampilkan di-upload di YouTube. Nah, itulah kalau misalnya ternyata Andre namanya Andre Pak Andes sih. Boleh Mbak, tetap aja, Mbak. Kalau misalnya Andre ada di situ grup penarinya berarti masuk finalis. Kalau enggak kan jadi sahabat aja deh. Oh iya, Mbak, juga kita kan nanya, kan peserta kan banyak juga nih 31 sanggar ya yang ikut berkompetisi ya. Nah, ini juga saya pribadi dan teman-teman yang lain yang ikut juga ingin menanyakan gimana ada nggak nanti dikasih link gitu biar kita tahu batas kemampuan kita itu dari sanggar-sanggar lain yang gimana gitu, terlepas dari yang 10 besar. Ya, nanti kalau sudah selesai semua setelah tanggal 25, nanti semuanya akan dimasukin ke YouTube. Oh, setelah gitu. Tanggal 25, ya sekarang kan masih proses penjurian sampai tanggal 10 finalis, nanti sampai tanggal 25 terpilih siapa ininya, baru setelah tanggal 25 semuanya akan ditampilkan di YouTube 31-nya semuanya. Oh, Karena gitu, Mbak. Setiap video direvisi lagi dibikin standar gitu. Nanti masing-masing sanggar akan diwawancarain gitu. Jadi akan diwawancarain misalnya nih Andre menang atau enggak ya, tapi menang atau enggak semua sanggar akan diwawancarai, suruh jawab beberapa kuesioner, karena itu nanti akan di openingnya akan diceritain, dipromosiin sanggarnya di YouTube Frame Penjaga Budaya, karena YouTube-nya ini kan juga didengar oleh berbagai negara ya, gitu, karena kan banyak juga yang lihat itu YouTube kita. Jadi nanti misalnya dari Andev nanti openingnya akan diceritakan ini adalah sanggar yang berdiri di gini gitu, yang akan ada prolognya dipromosiin gitu. Jadi kalau di daerah-daerah atau pemerintah atau siapa butuh sanggar di Sumatera, inilah 31 ini ada di sini gitu. Oke. Oh, gitu. Masih lama lagi, Mbak, tanggal 10. Mau nanya hadiah nggak? Tanya tuh Mbak aja tuh. Hadiahnya tapi udah tertera, Pak. Udah ada. 16 juta untuk seluruhnya. Total 16 juta untuk seluruhnya. Terus semua peserta semua peserta sertifikat. Iya. Mbak, tadi kata Mbak kan untuk juara favorit kan ditentukan oleh likes terbanyak. Ya. Tapi juga diseleksi oleh juri ya kan dari 10 finalis. Setelah lolos 10 finalis baru dia yang bisa diikutkan dalam favorit. Nah, dari 10 itu kalau misalnya dia ternyata menang juara pertama atau menang dalam juara 1 dan harapan kedua, dia tidak akan menjadi favorit lagi. Oh, gitu. Mau milih di luar juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2. Iya. Gitu ya banyak ya? Iya. Jadi kalau ternyata itu di luar pemenang 1, 2, 3 dan harapan 1, harapan 2. Iya. Kalau ternyata di 10 finalis itu ada yang misalnya dia tertinggi like-nya, tapi ternyata dia juara 3. Oh, dia gugur favoritnya, dikasih ke yang lain, rankingnya diturunin lagi. Jadi dia di-dis. Karena dikirain boleh double, Mbak. Kacian yang lain. Kayaknya Anda ini nih favoritnya banyak. Kita kan sahabat sanggar, Andre. Berbagi dong. Iya. Iya, emang benar Pak Nofri ini tujuannya memang benar-benar sahabat sanggar gitu. Nanti kalau misalnya entah ya tahun 2024 atau apa misalnya itu lomba koreo itu baru benar-benar dilihat tekniknya membuat koreo gitu. Kalau itu memang kita bekerja sama Kemendikbud rencananya kayak koreo.
Tapi mungkin 2 tahun lagi lah setelah Kalimantan mungkin. Jadi Pak Sofyan, ini Mbak Ajeng ternyata juga kerjasamanya dengan Dirjen Kebudayaan juga, FBK ya Mbak Ajeng ya. Teman-teman FBK banyak tahu ya. Iya. Ini Gitu. sama dengan Jadi- kita nih sebenarnya Pak Sofyan gitu loh. Tapi pelaksanaan ini bukan termasuk di dalam programnya EBK kan? Bukan. Bukan. Kan ini Jadi- bukan program FBK. Waktu kita ada beberapa menit lagi nih Mbak, ada sekitar 4 menit masih waktunya. Ini sedikit panjang waktu kita hari ini. Sempat 2 kali pertemuan loh nih Mbak. Tadi kan sempat habis waktunya 30 menit. Ini pada pemula semua. yang melaksanakan Zoom ini pada pemula semua. Saya juga masih banyak belajar. Saya iri tuh lihatnya studionya Mbak Ajeng. Bagus banget. Aduh. JBN cuma latar belakangnya. Backgroundnya keren. Ya, jadi waktu 4 menit ini kita gunakan. Saya mungkin ada sedikit diskusi masih. Saya mungkin ingin tanya dengan Mas Aan ini, berapa lama sudah terjun di dunia tari ini Mas Aan? Saya pribadi, Pak, itu sebenarnya bukan bagian tari. Ya. Oh Saya ya? itu abang saya yang bagian tari koreonya gitu. Oh, bagian koreonya. Ya. Saya yang menghandle sanggarnya gitu. Abang saya yang Sanggar. bagian tariannya.